Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Mulyani dengan NPM 200108021 jurusan Tadris Pendidikan Biologi A, dan pada mata kuliah kali ini yaitu mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi dengan dosen pengampu Bapak Tri Andri Setiawan MPD. Pada video kali ini juga kita akan sama-sama belajar serta membahas materi yaitu mengenai Sympetalae. Adapun beberapa cakupan materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu ciri-ciri anak kelas Sympetalae, yang kedua bangsa dan suku dalam anak kelas Sympetalae yang mencakup beberapa bangsa, yang pertama yaitu Ebanales, yang kedua Cucurbitales, yang ketiga Astrales, yang keempat Rubiales, yang kelima Apocynalis, dan yang terakhir ada bangsa Solonales. Langsung saja, kita akan membahas yang pertama, yaitu ciri-ciri anak kelas Sympetalae. Mempunyai ciri utama, yaitu hiasan bunga lengkap, berupa mahkota bunga dan kelopak bunga dengan daun-daun mahkota yang saling berdekatan menjadi satu. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai bangsa dan suku dalam anak kelas Sympetalae. Yang pertama, yaitu ada bangsa Ebanales. Anggota-anggotanya terdiri atas tumbuhan berbatang berkayu berupa pohon yang memiliki daun tunggal yang duduknya tersebar. Memiliki bunga banci, atau bunga banci ini memiliki benang sari serta putik yang secara bersama-sama menyatu dalam satu organ, atau disebut juga dengan bunga berkelamin ganda. Dan pada bangsa ini dia jarang berkelamin tunggal. Actinomorph, kebanyakan berbilangan 5, daun-daun mahkotanya berlekatan, benang sari tersusun dalam 2 hingga 3 lingkaran, tertanam pada mahkotanya, bakal buah menumpang ataupun tenggelam, beruang banyak, tiap ruang berisi 1 hingga 2 integumen, biji dengan endosperm yang berbentuk secara seluler dengan lembaga yang lurus atau sedikit bengkok. Bangsa ini juga mempunyai beberapa suku loh. Yang pertama yang kita bahas yaitu suku Sapotaceae. Berupa perdu atau pohon dengan daun-daun tunggal yang tersebar dan jarang berhadapan. Tidak mempunyai daun penumpu, ataupun jika punya, daun penumpunya akan cepat runtuh. Bunga dalam kelopak-kelopak kecil dalam ketiak daun. Actinomorph, kelopak terdiri atas 3 hingga 8 daun, kelopak yang bebas ataupun berlekatan. Terkadang jelas tersusun dalam lebih dari 1 lingkaran. Mahkota berbagi 4 hingga 10. Buluh mahkotanya pendek dan taju-taju mahkota sering tersusun dalam 2 hingga 3 baris. Tiap taju-tajunya terkadang mempunyai organ-organ tambahan pada sisi punggung serta di sampingnya. Masih dengan suku Sapotaceae, dengan ciri yang berikutnya yaitu banyaknya benang sari sama dengan banyaknya daun mahkota atau lebih banyak. Letaknya berhadapan dengan daun-daun mahkota. Terdapat benang-benang sari yang mandul sama banyaknya atau lebih banyak daripada daun-daun mahkota. Beruang 1 hingga 2 dan tiap ruangnya berisi 1 bakal biji dengan integumen. Buahnya berupa buah buni, biji dengan atau tanpa endosperm. Lembaganya besar, akar lembaga pendek serta daun lembaganya lebar. Warga suku Sapotaceae memiliki saluran-saluran getah dalam kulit, batang, daun, dan dalam empulur. Salah satu contoh dari suku ini yaitu Sawomania. Suku yang berikutnya yaitu suku Ebanaceae, yang memiliki ciri semak atau pohon dengan kayu yang sering berwarna hitam serta berdaun tunggal. Tidak punya daun penumpu, bunga yang kebanyakan berkelamin tunggal, actinomorph, kelopak berlekuk 3 hingga 6, tidak runtuh dan sering ikut membesar bersama dengan pertumbuhan buah. Mahkota berlekuk 3 hingga 7 dengan lekuk-lekuknya tersusun seperti genting. Benang sari sama banyaknya dengan lekuk-lekuk mahkota atau bahkan 2 kali lipat lebih banyak serta berlekatan dengan mahkota. Bakal buah menumpang, beruang 2 hingga 16 dengan tiap ruangnya 1 hingga 2 bakal biji yang masing-masing dengan 2 integumen. Tangkai sari 2 hingga 8 berlekatan pada pangkalnya. Buahnya kebanyakan berupa buah buni dengan 1 hingga beberapa biji. Biji berkulit tipis dengan endosperm yang besar. Lembaga kurang lebih setengah panjangnya endosperm.
Daun lembaga kurang lebih sama panjangnya dengan akar lembaganya. Salah satu contoh dari suku ini yaitu kesemek dan keledung. Berikutnya yaitu ada suku Sympolaceae. Berupa semak atau pohon, daunnya tunggal, tersebar, dan tanpa daun penumpu. Bunga terpisah-pisah ataupun terangkai dalam bentuk bulir atau tandan. Actinomorph, kelopak berbelah 5, daun-daun mahkota berlekatan dengan jumlah taju-taju yang sama dengan banyaknya daun kelopak atau lebih banyak. Benang sari tersusun dalam 1 hingga 3 lingkaran. Bakal buah tenggelam atau setengah tenggelam. Beruang 2 hingga 5 yang tiap ruang berisi 1 biji. Biji dengan endosperm, lembaga lurus dengan daun lembaga yang pendek. Salah satu contoh dari suku ini yaitu Escodaratissima, yaitu sebagai obat sariawan. Bangsa yang berikutnya yaitu ada bangsa Cucurbitales. Dengan habitus yang pertama itu ternak berumur 1 tahun, batang beralur dan berigi, mempunyai rambut-rambut kasar, liana dengan alat belit yang keluar dari ketiak daun, dan untuk daunnya merupakan daun tunggal, sparsa, bertepi rata sampai berbagi dalam atau majemuk menjari tanpa stipula. Stipulanya telah berubah menjadi alat pembelit yang dapat berasal dari daun-daun penumpu atau kuncup ketiak. Untuk buahnya sendiri pada bangsa ini yaitu berupa buah buni yang mempunyai kulit yang kuat serta berbiji banyak. Untuk bunganya actinomorph, hampir selalu berkelamin tunggal, berumah 1 atau berumah 2, berbilangan 5, terkumpul dalam suatu bunga majemuk, atau berupa tandan ataupun bulir. Batangnya segi 5, berkas pengangkutnya bikolateral, atau batang, cabang-cabang, dan tangkai daun. Bunganya uniseksual, ovarium inferior, yang merupakan herba, dan sulur berbentuk spiral. Contohnya yaitu pada walu. Bangsa yang berikutnya lagi yaitu ada bangsa Astrales. Bangsa ini kebanyakan berupa ternak, jarang berupa tumbuhan berkayu, sering mempunyai saluran-saluran getah atau kelenjar-kelenjar minyak. Daunnya tunggal, duduk berhadapan atau tersebar, kebanyakan tanpa daun penumpu. Bunga dalam rangkaian yang bersifat rasemos dengan kecenderungan untuk pembentukan bunga cawan atau bongkol. Sebagian besar bunga berbilangan 5 dengan daun-daun mahkota yang berlekatan, actinomorph atau zygomorph dengan benang sari 5 atau kurang dari 5 yang seringkali berlekatan satu dengan yang lain. Bakal buah hampir selalu tenggelam, beruang 1 hingga 5 yang tiap ruangnya banyak atau hanya terdapat 1 bakal biji saja yang masing-masing dengan 1 integumen. Untuk habitusnya, kebanyakan berupa ternak, semak, atau perdu, dan jarang sekali berupa pohon. Daunnya berupa daun tunggal, kadang-kadang berbagi sangat dalam hingga menyerupai daun majemuk. Duduknya berhadapan dan jarang tersebar, kebanyakan tanpa daun penumpu. Bunganya merupakan bunga cawan atau bongkol, atau seperti bulir pendek dengan daun-daun pembalut bersama untuk seluruh rangkaian bunga. Pembalut masing-masing bunga biasanya tereduksi seperti sisik. Bunga berkelamin tunggal ataupun ganda, actinomorph atau zygomorph. Berbilangan 5, biasanya kelopak tidak jelas dan sebagai pengganti terdapat rambut-rambut ataupun sisik-sisik. Daun-daun mahkota berlekatan, sering seperti lidah, benang sari tertanam pada buluh mahkota, tangkai sari bebas, kepala sari berlekatan, berseling dengan taju-taju mahkota, bakal buah tenggelam beruang 1 dengan 1 bakal biji, tangkai putik 1, kepala putik 2. Buahnya berupa buah kurung atau buah batu, biji berlekatan dengan dinding buah tanpa endosperm. Nah, ciri-ciri tadi merupakan ciri-ciri dari suku Asteraceae. Contohnya, untuk suku ini yaitu pada Stevia rebaudiana. Ada bangsa Rubiales. Habitusnya berupa ternak atau tumbuhan berkayu. Daunnya pun tunggal atau juga majemuk dengan duduk daun yang berhadapan atau tanpa daun penumpu.
bunganya berkelamin ganda, actinomorf atau zygomorf, berbilangan 4 hingga 5, tapi kadang-kadang juga lebih. Bakal buah tenggelam, ruang 1 hingga 5. Tiap ruang berisi 1 atau banyak bakal biji masing-masing dengan 1 integumen. Biji kebanyakan mempunyai endosperm. Selanjutnya kita akan membahas sukunya, yaitu suku Rubiaceae. Habitusnya berupa semak, perdu atau pohon, dan jarang berupa ternah. Daun tunggal berhadapan atau berkarang dengan daun penumpu. Bunga dalam rangkaian yang bersifat simos atau racemose. Bunganya berkelamin ganda, tapi berkelamin tunggal juga, actinomorf atau zygomorf. Daun-daun kelopak tersusun sebagai katup. Daun mahkota berlekatan, bentuk mahkotanya bermacam-macam. Benang sari melekat pada mahkota, berseling dengan tajuk-tajuk mahkota. Jarang jumlah benang sari lebih kecil. Dalam bunga biasanya terdapat cakram. Bakal buah tenggelam, beruang-ruang, jarang 1 sampai banyak. Tiap ruang dengan 1 sampai banyak bakal biji. Tangkai putih hanya 1. Buah bermacam-macam, jarang hanya beruang 1. Biji kebanyakan mempunyai endosperm, lembaganya lurus ataupun bengkok. Ada bangsa Apocynalis, yaitu dengan ciri-ciri ternah, semak, dan pohon. Kayunya seringkali phloem intrasilar, dengan daun tunggal duduk berhadapan atau berkarang, kebanyakan tanpa daun penumpu. Bunganya berkelamin ganda dan jarang berkelamin tunggal. Actinomorf berbilangan 4 hingga 5 dengan daun-daun mahkota yang berlekatan dan dalam kuncup seperti terpuntir ke satu arah. Benang sari sama dengan taju-taju. Bakal buah menumpang, jarang setengah tenggelam, kebanyakan beruang 2 dan jarang hanya beruang 1. Tembuni pada dinding. Ada kalanya terdapat 2 bakal buah yang menjadi 1 karena pelekatan tangkai putiknya. Tiap ruang berisi sedikit sampai banyak bakal biji, masing-masing dengan 1 integumen. Biji sering bersayap atau berambut, dan lembaganya lurus. Untuk sukunya yaitu ada suku Apocynaceae. Dengan ciri ternah atau tumbuhan berkayu berupa semak, perdu atau pohon dengan bulu getah yang tidak beruas, seringkali memanjat, dengan daun tunggal yang duduk berhadapan atau berkarang, dan tanpa daun penumpu. Bunganya berkelamin ganda, actinomorf, serta berbilangan 5. Bakal buah menumpang ataupun setengah tenggelam, beruang 1 dengan 2 tembuni pada dindingnya. Bakal buah dikelilingi oleh cakram yang berlekuk 4 hingga 5 atau berbelah 2. Tangkai putik 1 dengan penebalan dekat kepala putiknya. Buahnya itu berupa buah buni, biji bersayap dengan rambut, lembaganya besar serta lurus. Contoh dari suku Apocynaceae yaitu pada tapak darah. Untuk bangsa yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada bangsa Solanales. Dengan suku pertama yang akan kita bahas yaitu suku Solanaceae atau biasa yang kita sebut dengan terong-terongan. Umumnya berupa semak-semak, tumbuhan perdu atau pohon, berdaun tunggal ataupun majemuk, tepi daunnya berlekuk, bunganya berbentuk trompet, buah berupa buah kota atau buah buni. Contoh pada suku Solanaceae yaitu pada tomat, serta terung dan beberapa contoh lainnya. Masih dengan bangsa yang sama, dengan suku Convolvulaceae, merupakan suku kangkung-kangkungan yang dimana suku ini bisa ditandai dengan bunganya yang berbentuk trompet. Contoh dari suku ini yaitu seperti kangkung air, ubi jalar, serta kangkung darat. Suku yang ketiga yaitu ada suku Cuscutaceae dan yang suku keempat ada suku Acanthaceae, yaitu berupa herba, semak ataupun perdu, tegak atau merambat, dan sangat jarang yang berupa pohon. Mempunyai beberapa tipe sistolit pada batang serta daun, ruas pada batang agak membengkak, daun bersilang berhadapan, sederhana, kadang berduri, dan tanpa daun penumpu atau stipula. Stomata hampir selalu bertipe diastik, bunga biseksual, irregular, atau tidak beraturan. Umumnya berbibir 2 dan berlobus 5 yang tersusun menyirip, mempunyai daun pelindung yang menyolok, benang sari menempel pada tabung mahkota bunga berjumlah 4 atau 5 dan berpasangan.
Kadang ada yang mereduksi menjadi Staminodia. Berikutnya yaitu ada suku Verbenaceae dengan habitusnya herba, yaitu daunnya tunggal ataupun majemuk. Bunganya majemuk, biseksual, dan jarang uniseksual. Buahnya berupa buah tunggal. Untuk pada habitus semak, yaitu umumnya daun berhadapan, tapi ada yang berkarang serta berseling. Bunganya aktomorf, tapi terkadang juga zigomorf. Buahnya berupa buah batu, berdaging ataupun berair. Untuk habitus liana, yaitu stomatanya anomositik, diasitik, serta jarang yang parasitik. Sepalnya bersatu, petalnya juga bersatu, berbibir 2, 4 hingga 5 taju. Stamen lepas 2 hingga 4, buahnya berupa buah kotak atau juga buah pecah. Untuk habitus pohon, yaitu tanpa stipula, stamen lepas 2 hingga 4, Staminodia, ovarium superum, karpelnya terdiri dari 2 atau 4 ruang, 1 hingga 2 biji untuk tiap karpelnya, dan untuk buahnya yaitu buah drupa atau kapsul. Nah, selesai juga untuk materi Sympetalae pada video kali ini. Saya Selvi Mulyani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.